Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semua itu kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Doaku tak henti-henti untuk kalian. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar, kita diajak oleh Rasul Paulus untuk membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh. Kita diajak untuk membiarkan diri kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan keinginan Roh itu sendiri, yaitu perselisihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri tidak mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Tapi justru perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri akan merusak hubungan kita dengan Tuhan yang begitu baik dengan kehidupan kita. Tidak hanya merusak hubungan kita dengan sesama, tetapi justru perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri merusak hubungan kita dengan sesama dan merusak hubungan kita dengan Allah. Karena kita membiarkan keinginan-keinginan daging itu menguasai hidup kita. Dan kalau keinginan-keinginan kuasa daging itu menghidupi diri kita, maka kita akan dibawa semakin jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Kristus menghendaki Anda dan saya agar kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh sendiri. Agar yang kita lakukan itu merupakan buah-buah Roh Kudus itu sendiri, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka segala kebaikan akan datang dalam kehidupan kita. Maka akan berguna tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sudahkah Anda dan saya membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh yang senantiasa membawa kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kita, bukan untuk kemuliaan nama kita atau kehebatan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan yang akan kita wartakan melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus juga mengecam orang-orang Farisi, celakalah kalian,
Sebab kalian memberi sesuatu kepada orang lain tetapi kamu tidak melakukan itu. Maka dalam permenungan saya mau supaya kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diberkati, bukan golongan orang-orang celaka. Bagaimana supaya kita termasuk golongan orang-orang yang diberkati? Kita membiarkan diri kita dibimbing oleh kuasa Roh Allah sendiri, agar apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi, mari kita biarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, agar kita menjadi orang-orang yang diberkati, bukan orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang celaka. Yesus mengecam ahli Taurat dan sikap munafik mereka. Mereka selalu minta untuk dihormati dan dilayani. Tetapi mereka lupa untuk menghormati dan melayani orang lain dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk juga menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, kita juga berjuang untuk menghormati orang lain dalam kehidupan kita. Itu adalah buah dari Roh itu sendiri. Kalau kita hanya menuntut orang lain untuk menghormati kita, itu bukan buah Roh. Buah Roh itu adalah kesabaran, di mana kita berjuang untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan, sekalipun kita tidak dihargai oleh orang lain. Kita hidup bukan untuk dipuji oleh orang lain, bukan untuk dihormat atau dipuja-puja oleh orang lain. Itu bukan buah Roh. Buah Roh sekali lagi adalah kerendahan hati. Entah Anda dipuji, entah Anda tidak dipuji, Anda tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam kehidupan Anda. Anda berjuang untuk melepaskan kemunafikan, dan Anda berjuang untuk membiarkan diri Anda dipakai oleh Roh menjadi berkat bagi semua orang lain. Mari Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita saling menolong, saling membantu, saling memahami satu sama lain dalam kehidupan kita, agar berkat-berkat dari Tuhan, buah-buah Roh itu boleh dirasakan tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang bisa memaafkan orang lain, pribadi-pribadi yang juga bisa menghargai orang lain, supaya kita juga dihargai oleh Bapa kita yang ada di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat berlimpah yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami yang berasal daripada-Mu. Ajarilah kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang setia mengampuni orang lain, pribadi-pribadi yang juga mau memahami kelemahan orang lain dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan menyerahkan diri kami kepada-Mu, kami akan menghasilkan buah kebaikan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini mencari Engkau dan haus akan Engkau, agar mereka senantiasa dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu sendiri. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.